Ketemu lagi di sharing santai barengan sama Odi Ajalah dan Dani Beler. Kembali. Dani Ajalah dan Odi Beler. Gitu benar. Udah pelawak. Hari ini lagi ada di sesi Kombut Suci X Kompas TV 3 besar. Ya betul. Kebetulan kita bertiga udah nyiapin materi ya Wan ya. Ya kita Yang nih, terbaik. kita 3 besar Suci X. Ya, alhamdulillah. Iya lu mah alhamdulillah gua kerja lagi. Gimana nih Odi sebagai perwakilan dari Pecahkan yang selalu hadir di sesi Kombut, Iya. bengkel, mentor. Kalau show-nya nonton nggak? Nonton juga sih. Show juga gitu. Beler dari Kombut, Ya. Remin dari bengkel, mentor, KB. semua Remin. Nah, gimana nih pendapatnya dari masing-masing kita tentang Suci X Kompas TV? Oke. Kita nonton cuplikan Bonar Close Mic lu. Ya. Ya, yang harus gua mau ngasih tahu dulu Wan. Odi ini tugasnya di sini sebagai ini apa? Kan Pecahkan kan partner kan? Iya. Sama Suci. Nah, dia perwakilan dari dokumentasi Pecahkan untuk meliput kegiatan kita. Nah, Jadi kalau misalnya Odi kesini tiap minggu tuh di pikiran lu anjing konten. Karena nanya konten muluan. Iya. Bikin konten dong gitu. tapi ada konten hasil Odi. Ada. Ada. Nggak kelihatan tapi hasilnya. Gitu itu yang pertama Odi. Tadi dulu nih miring nih kayaknya. Nah. Sip. Nah, gitu lebih rata. Iya. Gimana? Odi sebagai tim konten dari Pecahkan. Gimana? Lu tuh Pecahkan doang atau Comika sih? Comika bang, tapi gue megang akun Pecahkan. Nah, 2 kaki aja. Iya. Berarti gaji lu 2 dong. Satu Ya. kan. Wan. Pecahkan kan di bawah Comika. Ya kan ada beda. Kalau Pecahkan tuh besarnya, Sana, ini divisinya. subnya. Heeh. Dari Comika gue. Oh. Ya, jadi Tapi disuruh megang akun Pecahkan. ya. Berarti 2 gajinya. Satu. Wah, parah nih. Gue juga sih pengennya 2. Wah, Ya. Parah. suka ditonton sama Bang Panji tahu ini Iya. video gua. Iya. Itu tujuannya ya? Iya. Parah. Tuh Bang minta 2 juta katanya. Tapi sekarang udah dikasih uang transport sih kalau kesini. Ya. Iya. Oh, yuk sini mah ke Comika paling 20.000 ya. 20.000. Iya. Dikasih 100.000 tapi gue. Ya. Oh, buat bolak-balik. Nah, Oke lah. Gimana tanggapan lo Suci X kali ini? Senang sih gue. Bang Remin, Bang Beler tuh pada kooperatif gitu kalau diajak bikin konten. Emang ada yang enggak di Emang siapa Hah? yang Emang ada yang nggak mau? Semuanya sih mau untungnya. aneh. Ya pesertanya dong, jangan tim Pesertanya kombutnya. karena di Suci X ini kan banyak yang seangkatan lah hitungannya. Oh, lu ngerasa setara berarti ya sama finalis Suci X. Justru minder bang. Oh, dia ngerasa setara Wan sama Kuku. Oh, Iya. sama Chris ya. Iya. Kan dulu nggak semuanya, kebanyakan Sama Komeng lu ngerasa setara lu ya? peserta kan. Oh iya, peserta. Iya. Terus Ya jadi ngerasa apa ya? Awalnya sih minder karena yang lain datang ke sini buat jadi finalis, gue jadi tim dokumentasi. Iya. Lah. Awalnya minder, Iya, akhirnya akhirnya gue menyikapi dengan positive vibe. Ya hitung-hitung ikut belajar lah gitu. oh, apa emang yang lu pelajari? Ya denger-denger sesi kombut, sesi mentoring. Oh harus gini gitu. Oke lah, gue siapin buat Suci season berikutnya. Nanti yang ngontenin siapa kalau lu jadi peserta? Ya double job jadi tapi tetap gajinya satu ya. Iya, aduh. Iya. Nah dari Beler nih, gimana Suci X? Suci X ini lebih beragam ya dari Suci sebelumnya. Ini banget jawabannya diplomatis Iya. ya, nyari aman. Oke. Gue tiap lihat orang bikin konten gimana Suci beragam gitu, Oke. makanya standar. Kali ini Suci biasa aja sih di mata gua Wan. Iya. Karena nggak Suci X ini menurut gua ada ininya, ada faktor keunikan tersendiri. Kayak Chris dari bule dan menggunakan bahasa Inggris kan baru Suci X kan. Dari Itali, dari bule. Dari bule dari Itali, stand up pakai bahasa Inggris di Kompas kan baru season 10 kan? Ya yang lama, misalnya yang bertahan lama. Enggak, yang pakai bahasa Inggris. Alex Fabri kan pakai bahasa Indonesia stand up-nya. Emang iya, Alex? Iya. Alex Fabri, Alison Bandung Iya, pakai bahasa Indonesia. Jadi yang full bahasa Inggris Chris dan yang bertahan lama juga baru Chris itu. Terus ada 2 kan yang bahasa Inggris Enian juga itu yang jadi Regi juga cuman pre-show. Cuman kan pre-show gitu nggak lulus panjang. Nah itu juga yang bikin
pengalaman baru. Kayak tim kombutnya jadi beda Wan antara gua sama Bendanio, Kang Mosidik gitu. Bendanio sama Kang Mosidik buat yang bahasa Inggris. buat yang bahasa Inggris. Nah, gua buat Bendanio. Itu. Nah, dari sisi peserta itu ada keunikan tersendiri di season ini. Terus dari sisi kematangan menurut gua banyak peserta Suci X ini yang sebenarnya secara jam terbang belum terbang-terbang amat kan. Oh, masih jam. Masih jam. Masih jam-jam aja dia. Iya, masih jam-jam aja. Tapi udah dapat kesempatan untuk jadi peserta. Akhirnya kelihatan tuh pertumbuhannya setiap minggu tuh tersendat. Kayak misalkan materinya udah mulai habis, terus dikasih challenge udah mulai kelihatan bingung gitu. Nah, bahkan gue sekarang juga jadi khawatir siapa yang juara gitu. Jadi ini tau gak? Dulu gue nebak satu nama Wan, Siapa? Gautama gitu. Terus makin kesini, wah anjing. Ternyata si ini bagus. Geralt aja nggak kita prediksi sejauh ini. Ternyata jauh banget kan dia gitu. Jadi itu yang bikin Suci X ini jadi lebih seru dari sebelumnya kalau menurut gua. Gimana menurut lu Man? Biasa aja. Biasa aja ya? Panjang-panjang gua lihat. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Ini pertama kalinya gua terlibat belakang layarnya Suci Betul, sebenarnya. betul. Suci 1X enggak, Suci 8 enggak gitu. Ini baru ngelihat persiapan komika-komika sebelum tampil di Suci. Kalau ngebandingin sama Suci 7 sebenarnya sama aja ya. Persiapannya mepet-mepet juga, terus dikasih temanya bahkan kita mah tiap minggu gitu. Sini kan banyak bebasnya di Suci X. Terus tampilnya juga ada penontonnya sama gitu. Cuma yang ngebedain paling ya kesiapan dari komika-komikanya. Betul. Komika-komika di season 7 mah kayaknya datang ke Jakarta buat karantina, materi udah pada siap gitu. Paling tinggal dipoles. Paling yang belum ada materi mah 1-2 orang doang. Sebut aja langsung Mamat. Ya, Mamat. Tapi kan dia mah seniornya pada siap. Kalau di Suci X itu banyaknya yang udah siap materi 1-2 orang. Betul. Selebihnya malah banyak yang belum ada apa-apanya nih gitu materi. Bahkan waktu kombut yang harusnya tinggal finishing doang malah masih mentah. Betul Man. Jadi kalau ngelihat di tayangan materinya agak kurang ya memang dari segi persiapannya juga masih kurang. Betul. Itu juga Wan faktor kenapa beberapa dari kami ya, gua, Arif Brata, Erwin sama Bari itu ngerasa kayaknya tim kombut ini jadi penentu penentu nasib si komika. Jadi kalau misalkan ada komika close mic, selalu yang dituju adalah tim kombutnya. Padahal rangkaian dari tampil di Tapping Suci itu kan ada mentoring duluan. Itu memberikan basic dan wawasan bagaimana lo bertahan di kompetisi, apa yang sudah dilakukan. Lalu ada bengkel, membuat kerangka dari sebuah materi. Lalu harapannya datang ke tim kombut itu hanya memberikan opsi. Apakah punch ini berhasil, apakah punch ini oke, apakah punch ini boleh digunakan atau tidak, tepat atau tidak. Nah, begitu close mic, tim kombut yang jadi perhatian gitu kan. Iya tuh masa tim SAR. Ibaratkan sebuah bangunan rumah, mentor kan pondasi. Bengkel tuh bangunan rumahnya. Tim kombut cuma ngecat doang nih. Begitu miring atau roboh, tim catnya yang disalahin. Bang, ngecatnya agak didorong atau gimana sih gitu. Makanya gue juga ngambil kombut tuh paling cuma berapa kali gitu, nggak yang sering-sering. Seringnya mah bengkel karena bebannya terlalu besar gitu kalau kombutnya harus udah fix. Karena kan kalau habis bengkel biasanya masih ada open mic. Habis kombut tuh nggak ada kan, normalnya nggak ada open mic kecuali mereka mau open mic sendiri. Betul. Ya. Habis itu langsung show aja. Jadi di kombut tuh bebannya harus udah oke. Kalau enggak nanti ngebebanin si pesertanya, tampilnya nggak fokus segala macam. Iya. Makanya mending ngambil bengkel karena bayarannya sama. Iya, tapi bebannya lebih ringan. Lebih ringan dan kesempatannya belum ada gua. Nah, itu juga Wan, tim kombut dan bengkel sebenarnya cuma ngasih arahan dan opsi aja. Iya, padahal ya kalau menurut gua dari durasi 5 menit ngumpulin materi sekitar 2-3 hari mah cukup sebenarnya. Kalau dipakai dengan benar, kayak misalnya hari pertama ngumpulin apa yang pengen diomonginnya, misalnya premis-premisnya apa aja gitu dari satu tema. Habis itu hari kedua ngumpulin
ini dari premis-premis ini yang ada potensi jokesnya yang mana ya gitu, atau yang gue punya cerita pengalamannya tuh yang mana ya gitu, dipilih-pilih sendiri. Nanti hari ketiga baru dateng ke bengkel, Udah siap. di present gitu, nih gue mau ngomongin ini, nanti dikasih masukan yang mana yang kira-kira bisa dibawain di panggung suci, mana yang nanti aja dulu gitu bawainnya. Iya. Terus di kombut tinggal ditambah-tambahin jokesnya, ini udah kuat apa belum, kalau belum ditambahin, atau kalau nggak penting-penting amat mending dibuang aja yang ini gitu, diganti yang lain. Cukup 3 hari mah gitu. Kalau efektif ya. Iya. Iya. Cuma kan gitu, persiapan orang beda-beda gitu. Betul. Ada yang baru di hari terakhir baru ketemu, oh ini nih yang mau diomongin nih. Iya. Oh punchline-nya gini nih. Iya, ada yang di hari ketiga baru sadar, oh gua tuh kompetisi ya gitu kan. Iya. Ya kan, Jalan-jalan aja ya. Iya. Kira-kira apa yang mempengaruhi persiapan mereka tuh bang? Apakah karena habitnya atau circle-nya gitu bang? Yang ngebedain Apa antara kebiasaannya atau emang lingkungan ya? komik di zamannya Bang Remin sama Bang Beler sama di zaman sekarang, apa yang ngebedain kira-kira? Kalau menurut gue mah gimana komiknya dah, maksudnya dia masuk suci tujuannya apa? Kan ada yang yang penting mah masuk suci aja gue mah gitu. Makanya kadang ada juga yang ya udah materinya yang penting lucu aja dah gitu. Yang penting ada isiannya aja dah, nggak ada tujuan untuk mempromosikan dirinya gitu. Di panggung suci nih gue mau promosiin diri gue gitu, gue pengen keren-kerenan gitu, atau gue pengen naikin skill gitu. Itu kan beda-beda kan, ada orang yang ya udahlah yang penting mah gue malam ini selamat gitu, yang penting aman materinya gitu, mau berkesan atau enggak bodo amat, yang penting mah bagus aja gitu tampilnya, yang penting ada yang kepleset jatuh gue enggak gitu, cuman gitu. Akhirnya kan persiapannya beda-beda. Iya, betul. Ada juga yang mungkin masuk suci, kalau gua dulu masuk suci emang niatnya pengen ngalahin gua di minggu kemarin gitu. Misalnya minggu kemarin gua bagus nih, misalnya udah ada callback, masa minggu ini callback lagi, apa ya tema, apa ya teknik lain yang gua belum pakai gitu. Soalnya belum ada act out, gua mau act out nyobain gitu. Atau gua mau memperkenalkan diri gua gitu, biar penonton suci tuh tahu gua tuh orangnya kayak gimana. Makanya jarang ngebahas sesama finalis di kompetisi. Nggak kayak di sini kan ngomonginnya di Suci X Meta lagi. peserta-peserta lain dijadiin bahan, komentar juri jadi bahan. Gue mah kayaknya enggak dah, kayak ya udah gitu, minggu kemarin aja. Betul. Atau yang di bawah panggung mah ya udah di bawah panggung aja. Iya. Kalau ngomongin peserta lain mah gue tiap minggu ngomongin Mamat kali. Iya. Orang tiap hari gue sama dia mulu. Semua tahu semua dosa-dosanya, kan tinggal disebutin aja. Iya, benar. Tapi kan gue nggak suka ngasih panggung Ke orang lain sebenarnya. Kalau positioning gue nggak bikin gue jadi lebih keren dari dia juga gitu. Iya, betul. Kalau di Suci 7 gue banyaknya ngomongin Yonglek, ya udah itu mah syarat supaya materi gue bisa masuk aja sebenarnya, bukan poin utama gitu. Kalau ini kan ngomongin Chris aja disebut, akhirnya kan Chris terkenal. Iya. Sementara orang lupa juga kitanya apa gitu. Benar. Orang makin kenal Chris, makin tahu aib-aibnya, sementara kitanya mah nggak ada yang bahas ini gitu. Benar. Jadi gue mah mending ngebahas gue aja gitu. Ngebahas orang untuk memperkuat karakter gue, bukan untuk ngasih panggung ke dia. Iya, gitu. Misalnya ngomongin Kemal, lagunya sampah kan untuk gua, bukan untuk Kemal. Betul. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada ini nggak sih, Wan? Ini kan peserta Suci X ini semuanya pada ngomongin yang lingkupnya tuh internal ya. Maksudnya penonton nggak tahu nih emang kenapa sih dengan si Jerry, emang kenapa dengan si Chris gitu. Menurut lu efektif apa enggak tuh untuk jangka panjang after kompetisi? Nih, kalau untuk bertahan di kompetisi mah yang situasional mah pasti jauh lebih lucu gitu, dan jauh lebih gampang diterima sama penonton gitu. Kayak misalnya ngomongin Radit, dari bajunya di situ, dari cara duduknya, cara dia ketawa, ya itu mah orang bisa langsung ngelihat dan ketawa. Masalahnya kalau video itu ditonton tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, apakah itu masih jadi tontonan yang enak dilihat apa enggak gitu. Makanya mending ngomongin hal-hal yang berurusan sama sudut pandang, sama komentar kita terhadap sesuatu. Jadi mau ditonton kapanpun lama gitu umurnya. Bisa dilihat ya. Iya. Ngomongin peserta lain, ya elah ditonton minggu depan juga orang udah lupa kali. Iya, betul. Euforianya, kayak misalnya ngomongin kalau di Suci X ngomongin Dwik dagang mie ayam tapi stand up,
ya kalau sekarang ngomonginnya mah dan masih ada duitnya mah lucu-lucu aja. Iya. Tapi 2 minggu lagi, sebulan lagi nonton, duit yang mana dah gitu ya. Emang dia beneran tukang mie ayam gitu. Jadi relate-nya lebih lama gitu. Jadi efektif atau enggaknya tergantung tujuan si komikanya, cuma mau bertahan di kompetisi aja apa mau naro karya yang bagus di digital selama mungkin. Iya betul, setuju. Dan kalau alasan itu yang lu jadiin argumentasi, itu alasan kenapa video stand up lu yang final Om Indro itu viewersnya tinggi banget dan banyak job masuk gara-gara nonton itu ya, Wan? Iya, karena setahu gua kalau perusahaan-perusahaan masih ngambil referensi stand up dari YouTube dah. Pasti. Gitu. Selain dari repeat order atau dari langsung ngehubungin komunitas, ngomongin manajemen, kayaknya kalau nyari sendiri juga masih di YouTube nyarinya. Gitu. Betul. Gak mungkin dia nyari di Netflix terus ngundang Chris Rock. Mungkin. Chris Rock bagus nih ngebahas kulit hitam. Mungkin. Bagus nih kayak di perusahaan oli. Enggak juga kan? Enggak juga, benar. Iya. Iya, jadi di YouTube tuh orang nonton sekilas terus ya udah kayak katalognya aja gitu. Oh, Ridwan Remin di YouTube ini videonya ditonton hari gini masih ada yang lucu, ada yang mungkin udah nggak relate juga. Tapi karena kuantitasnya lumayan banyak jadinya oke nih gitu. Oke. Ini gue mau nanya, Bang. Kalau persona tuh sebenarnya gimana tanggapan lo? Kayak apakah seperti Yono di Cat Rambut Merah itu memperkuat stand up dia atau bahkan nggak perlu gitu juga, fan-fan aja deh gitu? Persona itu kalau menurut skripsi gua ada 4. Anjay. Pertama tuh bisa dilihat dari audio, visual, gimmick. Didengar dari audio. Dinilai. Ya, misalnya ada audio, visual, gimmick sama materi. Nih 4 hal yang memperkuat persona. Persona tuh singkatan dari personality bukan sih? Iya, personality. Oh iya. Iya aja sih gua. Oh, so tahu lo. Persona tuh personality bukan sih? Kalau personality kan berarti kan karakter kan ya. Betul. Iya, misalnya dari audio, visual, gimmick sama materi. Audio tuh kayak misal Komeng, suaranya kan udah cempreng, udah terkenal gitu. Oh, kalau yang ngomongnya kayak gini mah Komeng banget nih, atau Kasino gitu. Kan dari suaranya tuh udah ciri khas gitu. Kalau yang ngejokes gini pasti Kasino nih. Dari visual misalnya kalau dari pelawak kayak Jojon, Gogon, itu kan kalau Gogon mah siluetnya aja kita tahu ini Gogon nih. Gitu. Tanpa perlu dia ngomong, tanpa perlu dia gerak, lu lihat foto siluetnya aja, oh Gogon ini mah. Itu dari visual, belum lagi dari orang-orang yang dari look tuh udah kelihatan beda kayak Marcel, Babe gitu. Atau mungkin kalau di Suci X ya kayak Yono, udah kelihatan bedanya gitu. Ada lagi dari gimmick tuh dari hal lain di luar stand up, di luar materinya, kayak misalnya Dodit bawa biola, Lois Band main sulap gitu, atau Moody main gitar gitu. Itu di luar materinya. Yang terakhir materi, misalnya kayak Rahmat ngomonginnya STM terus, misalnya Abdur ngomonginnya timur terus, atau Zawin pesantren, Jawin pesantren, terus itu dari materinya. Sebenarnya dari 4 hal ini semuanya tuh bisa memperkuat persona atau karakter. Cuman balik lagi yang paling lama umurnya itu di materi. Setelah di survei gitu, mana komika yang bertahan, mana yang enggak gitu. Dibanding audio, visual, gimmick sama materi, yang paling lekat tuh ya akan materi. Kayak misal Komeng suaranya ciri khas, tapi kan materinya juga ciri khas. Cara dia melesetin ini dan itu. Kalau misalnya ngomong tuh nggak pernah tertata, misalnya nggak pernah jelas endingnya di mana, bakal lari ke sana ke sini. Terus kalau dari visual juga kayak Marcel, materinya juga kuat gitu. Jadi dari looknya udah kelihatan jelas kayak gitu, materinya juga bagus, jadi akhirnya kedukung gitu. Atau kalau dari gimmick kayak siapa yang bagus ini? Gerald. Siapa yang gimmick tapi bagus ya? Yang bikin show tapi ada gimmicknya siapa ya? Oh, Hasan Minhaj. Kalau itu kejauhan. Jangan. Siapa ya? Diki Divi. Sebenarnya Diki Divi mah bukan gimmick ya, lebih ke komika act out aja sih sebenarnya, sama kayak Fajar Nugroho, sama kayak G Pamungkas, sama kayak Pras Teguh gitu.
bisa deh geraknya dia tuh tetap berhubungan sama materinya, bukan yang di luar itu. Tapi ada yang di LKS itu yang niruin pramugari. Hah? Yang niruin pramugari sama yang ditilang jadi India. Rahul, kau cinta tapi kamu. Iya kan sama kayak Arif Brata impersonate. Iya sih. Itu mah masih stand up gitu, bukan hal lain yang dibawa. Terus yang lu maksud gimana tuh? Itu main sulap, main gitar gitu. Kayak Cing Abdel gitu, saya nyanyi bareng temuan kan itu ada gimmicknya, itu mah bukan yang verbal doang gitu. Tapi ada hal lain lucunya, bukan cuma di materi stand up. Nah kayak Cing Abdel main gitar juga kan ada gimmicknya, tapi secara materi juga oke aja. Betul. Jadi balik lagi yang paling kuat itu sebenarnya di materi. Kalau materinya udah oke banget mah, tanpa ada 3 hal ini pun tetap akan kerasa oke gitu. Siapa ya misal yang materinya bagus tapi kagak ada apa-apanya? Siapa? Chris Rock. Nah itu zaman dulu banget. Yang lokal aja bisa nggak sih? Siapa ya? Chris John berarti kalau yang lokal. Kalau beda. Awe dah kayak Awe. Awe ya. Awe kan nggak secara audio biasa aja. Secara visual ya normal aja gitu, abang-abang aja gitu. Yeah. Terus secara gimmick juga nggak ada gitu Awe kan. Impersonate nggak ada. Terus act out juga ya segitunya aja gitu. Nggak yang heboh kemana-mana, tapi materinya kuat akhirnya. Yeah. Tetap bertahan aja dan punya karakter tersendiri gitu. Awe mah emang gitu bercandanya gitu. Gimana? Ngejawab nggak tuh? Oke. Berarti kalau misalkan ini buat peserta suci juga ya, peserta suci X dan sebelumnya. Kalau kayak komika, kayak Odi, kayak gua gituan, yang sebenarnya dari 4 elemen ini, gua ini nggak ada, biasa aja, audio biasa aja, visual biasa aja, gimmick apalagi, materi juga so-so. Apa yang harus dilakuin, Wan? Ya itu kan patokannya standarnya ada 4, berarti udah tahu nih lu mau ngejar yang mana, lu paling dekat ke arah yang mana gitu. Jadi paling dekat, kayaknya audio nih gitu. Ya udah berarti difokusin di audio gitu. Nih audio gue mau diapain? Kayak misalnya Sadana Agung kan, atau Nope itu kan suara-suara lucu kan. Suka ada sound effect di materinya gitu. Auditori ya. Iya, berarti di situ fokusnya lu harus bisa ngulik audio biar jadi lucu gitu. Atau dari visual tuh kayak act out tuh kan visual banget tuh. Semua gerakan lu mirip apa enggak, lucu apa enggak, luwes apa enggak. Berarti itu yang harus dikejar supaya lebih bagus. Atau kalau dari gimmick ya gimmicknya harus lebih effort lagi ngeluarinnya. Yang tadinya cuma melesetin lagu pakai gitar, nanti apa dilakuin pakai gitar juga gitu. Cara main sulap yang tadinya cuma kecil-kecilan sendok lucu, terus nantinya apalagi gitu. Atau di materi kan seperjalanan hidupnya akan bertumbuh terus ya. Betul. Dari yang tadinya ngomongin pacaran, pas udah di momen tertentu mah udah nggak akan mau ngomongin pacaran lagi gitu. Atau ngomongin pacaran pun dari angle yang berbeda, dari orang yang ngerasain jadi orang yang ngeliatin gitu. Iya betul. Ya dulu gua pacaran gini, terus sekarang gua ngeliatin orang pacaran gitu ya. Oh iya benar, jadi pelaku utama ya. Iya, nikah pun ngomongin awal nikah sama nikah yang udah lama akan beda sudut pandangnya gitu. Dulu mah nikah ribet ya, banyak perbedaan di antara kami yang nggak cocok gitu. Lama-lama mah jadi ya udah gitu. Oh iya, berarti persona tuh dibentuk ya Wan. Bisa dibentuk, bisa datang dengan sendirinya ya. Iya, bisa dibentuk, bisa datang dengan sendirinya. Tapi tanpa dibentuk pun sebenarnya kan tiap orang kan udah beda-beda gitu. Secara materi juga beda gitu. Pasti punya egonya masing-masing. Gue pengennya kelihatan gini nih, gue pengennya nunjukin ini nih. Gitu. Tinggal dilihat aja ke diri sendiri sebenarnya gue tuh gimana sih. Makanya kan kalau kata Panji kan mending kenal diri sendiri sebelum kenal stand up. Iya betul. Tapi kalau udah kecemplung kenal stand up duluan, ya mau nggak mau harus balik ke belakang gitu. Nih gue tuh orang yang kayak gimana ya. Jadi sebelum mikirin ini gue mau bikin lucu gimana caranya, tapi ini gue tuh orang kayak gimana dulu nih, harus kenal dulu gue sukanya apa, nggak sukanya apa. Kayak ada orang yang nggak enakan, berarti kan materinya nggak usah yang sok-sok mau ngatain orang. Iya benar. Sok-sok julid, sok-sok apa, pasti kerasa biasa aja ya, gitu materinya. Atau orangnya yang memang
tengil gitu, superior di tongkrongan, ya lu bikin materinya yang gitu-gitu aja karena itu akan lebih natural gitu, akan kerasa beneran elunya. Atau kayak orangnya emang suka marah-marah, temperamen, ya materinya juga kalau marah-marah akan lebih natural gitu dibanding orang yang nggak suka marah-marah tapi materinya sosokan marah-marah gitu. Oke, iya. Sama kayak orang yang nggak miskin-miskin amat tapi materinya sosokan miskin gitu. Iya benar. Apa yang penting buat dia sama apa yang penting sama buat orang miskin beneran kan pasti beda. Oh iya benar. Benar tuh bagus juga inputnya. Iya. Jago gua mah. Lu ada yang mau ditanyain nggak ngomongin seputar suci atau diri sendiri? Dari suci dulu nih. Boleh. Kan tadi kalau kata Bang Remin banyak peserta suci yang sekarang bikin materinya dari yang terdekat dulu. Nah, kira-kira ada nggak sih finalis suci yang bakal diinget lama gitu sama orang-orang dengan materi yang begitu? Yang paling beda mah di Suci X Gerald. Iya, setuju. Iya, Gerald tuh kayak misalnya dia nggak terlalu, misalnya ada ngomongin peserta lain, ngomongin komentar juri ada, tapi dominannya lebih ke memperkenalkan dia seperti apa. Iya betul. Setuju. Jadi kayaknya yang paling diinget mah Gerald gitu. Gerald, setuju. Kayak dia mau impersonate Budi yang datang pura-pura buta, positioningnya tetap di dia. Dia mah ngaco ya, masa Budi diimpersonatein gitu. Jadi tidak memberi panggung ke Budi, malah menebalkan karakternya dia gitu. Iya, setuju. Lalu datang tiba-tiba orang pesulap merah, dia baju kuning semua. Gitu. Jadi memang menebalkan, dia mah emang tolol dia mah gitu. Bahkan di sesi roasting ya Wan ya, harusnya materinya bersumber dari pesulap merah, ini materi tentang dia. Iya. Jadi kayaknya kalau yang paling diinget dari Gerald. Suci X Gerald gitu. Sih. Di luar Gautama tebak-tebakan gitu. Tapi kan itu resikonya kalau lu materi, lu harus lebih bagus terus di penampilan berikutnya pakai materi-materi lu gitu. Kalau materinya sama kayak nonton series gitu, kalau ceritanya ya sama aja twistnya gitu. Aja. Jadi biasa aja kan. Iya. Jadi kalau modalnya story, misalnya kalau film ya, kalau misalnya modalnya di cerita, di konflik, ya berarti kan makin kesini harus makin besar, ya konfliknya, makin genting. Nah betul dengan materi dari yang lu tebak-tebakannya masih level 2, level 3, ya besok-besok udah level 4, level 5 gitu. Kayak Indra Primawan misalnya, absurdnya kan makin kesini kan makin beda levelnya dibanding orang-orang yang baru mulai materi absurd kan. Kalau orang-orang cuman pakai dualisme makna, dia mah udah bukan punchline yang di dualisme maknain, tapi setupnya gitu udah kemana-mana. Betul gitu. Jadi kalau dari materi, concernnya mau di materi ya mau nggak mau harus rajin ngulik. Gitu. Tapi lebih enak lagi sebenarnya kalau ada hal lain selain materi, kayak lu punya gimmick, punya audio, punya visual yang unik, materi itu lebih gampang aja sebenarnya. Ya kayak Babe Cabita, materi kan karena dia secara looknya udah beda, jadi didukung dengan materi yang sedikit bagus aja akan jadi wah banget. Apalagi kalau materinya bagus banget. Jadi lebih powernya lebih berasa gitu dibanding orang-orang yang cuma ngandelin materi tanpa ada hal-hal lain gitu. Atau kayak Regen kan dengan marah-marahnya dia, dengan audionya dia, dengan visualnya dia gitu, terus ditambah materinya dia, jadinya bagus banget, orang bakal inget banget gitu. Iya masuk akal tuh. Bener-bener gokil gak gua. Nih Wan, Suci X sudah mendekati semifinal dan final ya. Kalau lu sendiri waktu di Suci 7 pas final lawan Mamat, apa yang dipersiapin? Gua kan nggak ngerasain tuh. Lu tuh mikir nggak kalau kayaknya gua nih yang juara, atau gimana persiapan gue pribadi? Di Suci 7 sebelum final mah persiapannya main bowling gua. Oh iya benar. Ada adegan itu ya. Lempar bola bowling. Susah ternyata ya kalau di video-video melihat orang tolong. Ya? Masa ngelempar lurus aja nggak bisa. Aslinya emang nggak bisa, susah. Selain belajar bowling, belajar apa ya? Sebenarnya kalau udah masuk grand final, yang pertama persiapannya sama seperti malam-malam sebelumnya gitu. Misalnya materinya udah oke belum nih, gue udah pede belum nih. Cuma karena final itu kan udah malam yang berapa belas gitu dari awal gitu. Jadi emang standar gue bikin materi pun kepuasannya udah beda tuh. Jadi kalau awal-awal kan yang penting mah pas aja nih 4 menit gitu. Atau yang penting mah
closingnya bagus aja nih Iya. gitu, depan sampai tengahnya mah bodo amat. Lama-lama kan kebutuhannya jadi makin banyak kan, harus ada callbacknya nih, harus ada berapa kali nih orang tepuk tangan baru kerasa puasnya. Kalau cuman sekali tepuk tangan mah aduh ngebom kayaknya nih gua gitu. Oke. Apalagi di final mah udah berasa banget ini gua harus tampil jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi standar pembuatan materinya pun beda. Nah gitu. Terus kalau dari segi ini gue bakal juara apa enggak, sebenarnya mah udah nggak mikirin itunya, mikirinnya gimana gue tampil lebih bagus dari yang malam-malam biasa aja gitu. Apalagi kalau head to head kan sebenarnya kan lebih enak ya, perbandingannya cuma 2 orang gitu. Lu ngelihat dia, oh dia bagus berarti gue harus lebih bagus gitu. Kalau dia kurang berarti gue harus lebih bagus gitu, jangan sampai gue ikutan kurang juga gitu, daripada yang pesertanya 10, 15 itu kan lebih gambling gitu. Gitu tampil bagus, ntar juga ada yang lebih bagus gitu, tampil jelek, siapa tahu ada yang lebih jelek gitu. Jadi standar materinya juga dinaikin ya kalau grand final ya Wan? Iya harusnya gitu, bahkan dari sebelum grand final juga kayak 3 besar itu mah udah mulai terasa tuh. Iya udah mikirnya, kalau gua kan kalau di Suci tuh kayak bikin show tapi tiap minggu gitu. Betul. Jadi persiapannya sama kayak nih gua mau show nih, gua udah nggak mikirin gua harus lucu nih, materi belum aman nih, nggak gitu, tapi gua harus bagus nih gitu tampilnya. Kalau enggak ke diri sendirinya nggak puas gitu, pulang dari Balai Sarbini tuh lemes aja kalau nggak lucu, sama kayak abis show sebenarnya gitu. Iya. Jadi persiapannya juga sama sebenarnya, cuman karena standar materinya udah tinggi di final ya mau nggak mau bikinnya juga lebih bagus. Nah itu tuh Wan, apa nyari standarnya itu tuh yang gimana, tolok ukurnya apa tuh materi yang standar final tuh? Ya karena ini kalau gue makan dari apa episode 1 sampai episode final tuh ya ada pertumbuhan gitu di guanya. Jadi kalau misalnya Radit kan senangnya komika-komika yang kelihatan pertumbuhannya ya. Nah kalau gue tuh emang guanya sendiri udah ngukur gua gitu. Nih gua ada numbuhnya nggak sih minggu ini gitu. Kalau nggak ada, aduh berarti nulisnya harus lebih nih gitu. Jangan sampai sama kayak minggu kemarin gua tampilnya, apa jangan sampai lebih jelek dari minggu kemarin gitu. Misalnya, wah minggu ini materi mah biasa aja tapi ada ekotnya nih, udahlah bertumbuh berarti gua ada ekotnya gitu. Oh ini ada callbacknya nih, oh iya dah lumayan dah gitu. Seenggaknya ada centang-centang yang belum kesampaian di minggu-minggu sebelumnya. Iya, benar. Kayak di final tuh banyaknya malah ngomongin Mamat gitu, ngomongin penontonnya, terus ngebalik-balikin apa yang dia omongin sebelumnya, terus ngomongin juara, ngomongin keluarga, juri. Secara materi biasa aja, tapi gua ngerasa secara suasana tuh beda tuh, karena gua nggak pernah tampil depan orang tua gua sebelumnya. Oh iya benar loh. Iya, pas final tuh beneran ada orangnya, dan ini kan final ya pasti dia ngarep gue menang nih pasti. Iya benar. Jadi bisa ngelewatin itu tuh udah centang tersendiri buat gua sebenarnya gitu. Tapi lo expect Wan, lo ngira orang tua bakal datang? Datang orang minta tiket kan. Gimana dia masuk kalau nggak minta tiket? Ya kan undangan, jalur undangan. Malah yang gua deg-degan tuh anjir, gua ngasih tiket cuma 20, Mamat minta 200. Banyak bener ini. Iya. Poin-poin yang dicentang tadi itu disiapinnya sebelum masuk kompetisi atau setelah evaluasi dari show sebelumnya? Nggak ada, gua nggak pernah dengerin evaluasi dah, juri gua nggak ada yang gua dengerin dah. Ya udah gitu, karena kebiasaan di open mic Bogor beres tampil tuh evaluasi kan. Jadi gua habis tampil ya gua evaluasi diri gua sendiri, tadi gua kurang apa ya, jadi juri ngomong apa mah bodo amat gitu. Gua mah lebih tahu apa yang gua evaluasi sendiri gitu. Misalnya aduh tadi waktunya kurang nih gitu, terus juri ngomong tadi bagus materinya rapi, bodo amat tadi kurang materi gua gitu. Jadi lu tuh Wan di depan kamera calontong ngomong gitu, lu ngangguk-ngangguk aja ya? Iya biasanya. Nih gua pernah diledekin Panji gara-gara materinya ibu-ibu naik motor belok kiri, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Masa Rimin materinya gitu. Lu nggak tahu aja gue nyiapin 3 materi ini gitu. Udah untung ini gue masih bisa tampil. Materi tema mudik gitu. Iya benar. Transportasi. Untung gue masih bisa tampil. Iya benar. Jadi buat orang jelek, kalau buat gue ini mah udah bagus ini ya? Gitu. Gue masih ada materi daripada gue minta maaf di panggung. Masih untung gue bertahan sampai closing. Ya jadi juri mah ya udahlah gitu. Toh dia mah kan juri mah kerja komen formalitas aja kan sebenarnya mah. Sama kemarin juga jadi juri formalitas aja gua. Komen.
Itu dari gue, jadi harus bisa nilai diri sendiri. Cuma kan beberapa komika, apalagi yang baru-baru nggak terbiasa menilai dirinya sendiri ya, harus denger tadi gimana gua, tadi gimana gua. Nah itu juga menurut gua agak bahaya gitu. Apalagi kalau lu nanyanya ke sesama komik, sesama peserta gitu. Gimana menurut lu gitu? Iya, udah nggak akan ada yang, bukan nggak ada yang jujur ya, mungkin ada gitu, tapi nggak akan setulus itu. Kalaupun mau nanya pendapat, mending ke teman komunitas langsung gitu. Gimana lu tadi nonton gua gitu pas beres tampil, gimana tadi kurangnya apa? Karena segimanapun persaingan dalam komunitas kan lu ngewakilin komunitas juga, pasti akan dikasih yang terbaik lah gitu. Betul. Dibanding nanya misalnya sama gua, ya gua mah di sini tim kombut doang, gua mah nggak peduli karir lu anjir. Iya. Lu ngerasa materi lu puas gitu, ya udah. Iya, kalau lu ngerasa materinya udah bang, dicobain di open mic bagus, iya udah bagus mah. Iya, jadi nggak ada kebutuhan gue untuk memperbaiki lu sebenarnya gitu. Iya. Lu sendirilah yang harus menentukan ya Wadah. Iya, kalau mau nanya langsung ke teman-teman komunitas. Kayak misalnya waktu gue sama Beler di Suci nanyanya ke Jui gitu. Saya ini materi udah oke apa belum? Standar dia gimana, oke apa enggak gitu. Karena gue sama Beler percaya standarnya udah bagus gitu. Standarnya udah, oh dia udah pernah bikin materi bagus, berarti nilai materi gue mah bisa kali, valid kali gitu. Valid. Nah, gue juga nggak pernah make tim kombut sama tim bengkel di Suci. Iya, lu nggak tahu jadi ya? Nggak tahu. Ya, lu nggak tahu. Jadi Remin paling jarang kombut. Iya. Karena udah siap semua materinya. Show hari pertama, episode pertama tuh yang nggak pakai kombut, gue sama Patra. Patra Gumala ya. Iya. Waktu itu tim kombut siapa Wan? Awe ya? Bukan, kombut mah awe mah bengkel. Kombut siapa? Bari. Iya, kayaknya Muslim dah. Iya. Apa siapa? Pras sama Muslim. Iya. Gua nggak make, Pak. Gua sama Patra sekamar tuh. Patra nggak make, gua nggak make. Lu lolos. Gua lolos, Patra pulang. Kalau gua nggak make karena gua udah sama Jui gitu, udah oke, mau diapain lagi materinya. Kecuali gue memang ngerasa ini ada yang kurang nih gitu. Pernah gua sama Jegel malam-malam juga nyari satu materi gua sama Jegel. Terus segitu butuhnya kombut gitu. Kayaknya itu salah satu yang gua pakai tuh dulu sama Jegel, kombut sampai malam. Tahu nyari apa gue lupa dah. Nyari tema apa gitu lupa sampai malam. Tapi selebihnya mah jarang gue pakai kombut atau bengkel. Kalau bengkel sama David sama Awe gitu. Bengkel enggak? Enggak. Mau ngetes waktu aja gue open mic gitu. Karena udah jadi materinya. tapi lu dulu nggak takut dibilang si Remin nggak mau kombut lu? Dia sombong amat sih dia gitu. Udah nggak mikirin ya Bang? Gue ngapa-ngapain juga sombong ya. Ngapa-ngapain juga sama. Bang Remin merasa Suci ini berpengaruh banyak nggak buat perkembangan karir Bang Remin? Ini kayak talk show bangsa. Tahu, ini kan channel gua. Iya. Gua yang ditanya-tanya mulu. Kerasa nggak ininya apa efeknya setelah Suci gitu? Dari awal kan Bang Remin udah punya tujuan sendiri dan udah tahu mau ngapain gitu dan ditambah nggak banyak kombut ya kan. Berarti kerasa nggak dampaknya kompetisi Suci ini buat Bang Remin? Yang paling kerasa mah pertama rutinitas bikin materi gitu. Seminggu lu harus nyiapin sebuah pertunjukan yang bagus. Gimana caranya tuh? Nah, gua kan berarti dari hari misalnya tapping Jumat nih, Sabtu Minggu tuh biasanya libur. Senin tuh baru dikasih tema biasanya. Dari Senin sampai Jumat tuh beneran mikirin materi. Ternyata bisa loh, misalnya hari pertama itu tadi nyiapin data-datanya, premisnya seputar tema. Hari kedua tuh nyiapin ini jokes tipis-tipisnya apa ya gitu. Ngomong tuh seenggaknya udah ada setup dan punchline-nya gitu, meskipun ini tipis, meskipun cuman plesetan, meskipun cuman rule of three yang satu biji doang gitu. Yang penting dari satu informasi ada punchline-nya gitu. Punchline-nya dikumpulin, hari ketiga baru biasanya datang ke komik, datang ke gathering, sharing nih gua ada materi ini, punchline-nya ini. Kena nggak ya gitu, atau bisa dikembangin nggak ya. Nah habis dari situ baru dipilih tuh mana aja yang potensial setelah sharing itu, besokannya disusun rapi, dibawain open mic. Atau kalau nggak ada waktu open mic langsung kombut, biasanya ke Jui. Tapi kombutnya tuh kombut yang langsung tampil. Ini materi gue misalnya tampil 5 menit, nih gue ada 10 menit nih materi. Bawain tuh semua. Nanti dilihat mana yang secara delivery tuh enak gue bawain, mana yang kira-kira penonton bakal ngerti, mana yang kayaknya tipis-tipis aja, mana yang bisa ditambah-tambahin gitu. Habis dari kombut itu baru beres tuh dirapetin jadi 5 menit gitu. Baru berangkat ke sini. Ikutin mentoring, habis itu ya udah open mic, ngetes waktu, besokannya tampil. Nah, rutinitas itu yang akhirnya nempel sampai sekarang. Sekarang gue kalau mau bikin materi
oh effortnya harus segitu ya gitu, capeknya harus segitu ya, makanya sekarang kalau ada request materi ya udah harganya segini gitu, karena effortnya segini. Iya. Atau kalau mau so-so yang ya udah mas yang penting di mention aja tema acaranya, ya udah gitu, nggak perlu dipikirin, cuma materi sedapatnya aja di lokasi. Betul. Kalau karirnya ya itu karena video di YouTube-nya sampai sekarang ditonton dan masih lumayan enak gitu. Misalnya orang yang belum kenal gua banget nonton gua hari ini di YouTube pun kayaknya masih oke-oke aja gitu, meskipun tidak sewah ketika lu nontonnya 2017. Iya. Tapi gara-gara itu akhirnya sampai sekarang kerjaannya ada kerjaan baru. Jarang repeat order mah. Gua tampilnya juga nggak lucu-lucu amat, biasa aja. Berarti kalau nggak ikut Suci, Bang Remin nggak bakal sekuat sekarang gitu. Ya. Iya, enggak. Dari bikin materi mah bisa nih, bikin materi, tapi bikin sama kayak komik-komik komunitas, bikin materi 10 menit tuh 5 bulan gitu. Baru jadi itu 10 menit gitu. Kalau sekarang kan seminggu bikin 5 menit juga bisa. Gitu. Atau hari ini disuruh tampil malam punya 3 menit bagus juga bisa. Gitu. Memang segitu berpengaruhnya ya. Iya, jadi apa ya, hawa kompetisinya gitu yang Ke bawah. duh gua kalau nggak jadi materi hari ini kalah nih gua gitu. Ini gua kalau nggak punya materi sama sekali ngapain gua di panggung ya gitu. Jadi gara-gara itunya akhirnya oh ini bikin materi. Nah kalau sebagai tim Kombut dan tim Bengkel ngelihat finalis Suci, siapa yang paling kelihatan berkembang itu? Perkembangannya kelihatan jelas gitu, siapa Bang? Dari kacamata Bang Remin. Kalau gua ngelihat yang di 4 besar mah Dwik. Ya, Dwik. Materi keduanya udah bukan apa ya? Kan besar. bukan Dwik yang di awal-awal dia masuk Suci gitu. Kan gua nonton Dwik gara-gara Suci doang ya, misalnya sebelumnya gua nggak tahu dia gimana. Di awal Suci kan Kombut sama gua, terus kemarin waktu pas dijuriin, udah segini ya materinya gitu. Kerasa jadinya ya. Tapi juga nggak tahu dia dapat materinya juga dari siapa atau dibantuin siapa gitu. Tapi bagus ya materinya, udah kerasa meres satu temanya. Dia kalau nggak salah cuman ngomongin dia komika yang paling nggak dikenal di Suci kalau nggak salah ya. Bersinar ya. Terus abis itu diperes kemana-mana, ada yang ngajakin foto, ada yang apa segala macam. Cuma sayangnya ya penampilan sebelumnya kan biasa-biasa aja. Gitu. Sama powernya sebenarnya komika yang belum apa ya, Dwik tuh komika yang ngandelin materi, sebenarnya kan visual nggak ada, gimmick nggak ada, suara biasa-biasa aja kan. Dia kan fokusnya kan di materi, tapi secara materinya memang butuh proses lagi supaya jadi lebih bagus. Cuman udah bisa segitu mah menurut gue dari awal ketemu dia mah udah keren gitu, baru berapa bulan. Betul. Udah bisa segitu. Andai dia inget caranya dia bikin materi itu, kayaknya mah setelah Suci kedepannya udah bisa satset bikin materi. Iya, setuju. Iya, sisanya siapa ya? Sisanya kalau main situasi meta-meta gitu mah susah ngitungnya sebenarnya. Paling kemampuan dia dalam membaca situasi aja yang bagus nih dia gitu. Dia ngelihat lawannya begini langsung dikomentarin begini, lihat temennya begini langsung dikomentarin begini. Iya. Tapi secara perkenalan dirinya dan materi-materinya ke publik tuh jadi agak kurang gitu. Kita jadi nggak tahu nih orang gimana. Gautama aja, gue nggak tahu dah dia orangnya kayak gimana. Dia baik Bang orangnya. Oh. Nggak sombong, baik rendah hati. Iya, maksudnya dari ketika dia melihat peristiwa, dia tuh akan ada di posisi yang mana nih gitu. Responnya ya. Nggak pernah tahu kan lu? Nggak pernah. Misalnya kenaikan harga BBM nih, dia tuh orang yang kira-kira bakal setuju atau enggak ya gitu. Atau dia kalau ngeliat ada artis viral, kekerasan dalam rumah tangga, ini dia orang yang kayak gimana ya? Dia akan nyerang artisnya, apa dia akan kasihan sama artisnya gitu? Nggak ada kan? Misalnya nggak tahu nih orang bakal kayak gimana ya? Secara positioning ya benar, sikapnya ya. Iya, karakternya jadi nggak kelihatan gitu nih orang kayak gimana ya? Dari sesi Bengkel dan Kombut belum kerasa ada yang nunjukin dirinya gitu ya Bang? Iya, termasuk Aldi, termasuk Yono gitu. Ketika datang tuh dia nggak bawa satu situasi lucu dan dikomentarin biasanya gitu. Tapi ini apa ya, nggak ada kayak gue nggak ngerasa ini lu pengen ngomongin apa enggak sih gitu. Jadi sebenarnya ini yang apa, kalau ibaratnya stand up kan keresahan ya, ini yang lu resah bener-bener apa lu bawain ini karena emang lucu aja sih gitu.
atau emang kebutuhan buat tampil aja? Iya. Iya, akhirnya lucu mah lucu tapi nggak kenal gitu. Itulah kenapa gue bikinnya introduction show-nya. Betul, perkenalan. Iya, karena gue ngerasa banyak yang tahu gue tapi nggak banyak yang kenal gue gitu. Dari segi materi cuma tahu oh Ridwan tapi Iya. kayaknya nggak kenal amat tuh sama gue. Benar. Jadi gue salah dikit aja masih dibully kan dari Iya. dulu salahnya. Benar. Setuju gua. Iya, jadi pentingnya kalau materi harus nguatin karakter banget tuh berarti harus jujur banget materinya. Lucu mah wajib. Kan lucu mah ini bonus kan gitu. Lucu mah wajib di stand up, Iya. tapi lucunya karena apa? Itu harus mewakili diri sendiri. Itu kalau mau modalnya materi. Iya, iya, iya. Kayak siapa lagi ya yang materinya bagus tapi kayak Ya sisi udah lain gitu. enggak audio visual gimmicknya tuh nggak terlalu kelihatan gitu, tapi dari segi materi mah Peserta suci apa enggak? bukan komik-komik Ini kayak Gilbas gitu. Gilbas. Kan audio biasa aja, visual biasa aja gitu, gimmick juga nggak ada, tapi materinya tebel gitu. Misalnya dia terkenalnya materi observasi, ternyata makin kesini observasinya makin kemana-mana gitu. Apa aja diteliti, Iya. apa aja dilihat, dari yang cuman pulpen di bank dikaretin, Diikat. lama-lama jadi pejalan kaki di zebra cross harus lewat-lewat gitu. Jadi makin kesini observasinya makin detail gitu, ngomongin toilet di SPBU, semua dibahas yang ada di dalam toilet, Iya. Ayam, truk ayam. truk ayam, banyak ya gitu. Kalau modalnya materi yang memang harus mau ningkatin diri secara materinya juga, nggak yang wah dia materinya dark banget nih. Kalau dark tuh bingung loh naikin levelnya. Lu abis ngomongin Allah mau ngomongin apa coba? Iya. Makanya gue nggak suka ngomongin dark tuh. Lu ngomongin Nabi, abis itu bisa ngomongin Allah. Ngomongin Allah, ngomongin apa lagi? Iya. Itulah. Iya. Itulah. Makanya mending kalau gue senangnya ngomongin perilaku manusia aja. Iya. Karena ketololan orang tuh levelnya akan naik terus sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya, dari yang tadinya kelihatan gitu doang ya, ternyata misalnya ibu-ibu di acara nikahan nggak mau antri, kan itu kan awalnya kan sesuatu yang aneh banget ya. Ternyata ada yang jauh lebih aneh lagi gitu. Misalnya dia nyerobot nyanyi, nyerobot foto gitu. Ternyata dia bukan cuman nggak mau antri pas makan gitu. Emang di semua tempat tuh dia nggak mau ngantri. Iya, Kelakuan bapak-bapak di rumah gimana, kelakuan anak muda yang nongkrong gimana gitu. Itu makanya makin kesini levelnya akan makin naik dengan sendirinya, tinggal dibahas aja gitu. iya, iya. Kalau argumentasi sifatnya ini ya, Wan, personal ya. Masa kita nggak bilang itu benar, nggak bisa bilang itu salah. Kalau argumentasi, misalkan ada kasus nih, Lesti sama siapa, sama suaminya, terus kita ngomentarin nih, menurut gua kalau rumah tangga yang itu gini gitu. Itu kan jadi tahu nih posisi orang ini yang ngomongin, oh dia mah nyerang si ininya gitu. Tapi pendapat yang keluar itu tidak harus benar kan? Enggak. Sebenarnya tanggapan mah bisa benar, bisa salah gitu. Yang jadi tugas stand up comedian mah sebenarnya memberikan alasan yang masuk akal. Kenapa kita ngasih tanggapan gitu sebenarnya. Jadi kan kalau gua kan formula bikin materinya kan pertama kan kalau ada kejadian ngasih tanggapan. Yang kedua tuh alasan kenapa gua ngasih tanggapan. Jadi jangan cuman ngasih tanggapan terus langsung punchline. Takutnya ada orang yang belum seterima itu dengan tanggapannya gitu. Misalnya ibu-ibu nyerobot antrian di kondangan tuh tolol banget ya gitu. Masa nyerobotnya jigjag gitu, misalnya gitu. Kan orang belum tentu sepakat bahwa ibu-ibu itu tolol gitu. Iya. Kecuali ditambahin alasan misalnya kan yang mau makan tuh bukan cuman dia gitu. Misalnya pengantennya juga, tamu lainnya juga gitu. Terus yang datang duluan juga kan bukan dia. Terus misalnya dikasih alasan di hal yang lain, misalnya dia kalau makan aja ngantri, mungkin di tempat lain juga bakal ngantri gitu. Misalnya ibu-ibu ini kalau ngantri di acara nikahan tuh nyebelin banget ya, dia nggak mikirin perasaan suami yang dia bawa apa gitu. Gua kalau jadi suaminya baru kan pasalnya di suami berarti. Tapi tanggapan lu
nololin ibu-ibu ini tetap masuk gitu. Beralasan ya. Gitu. Jadi kalau mau opini sebenarnya bisa bener bisa salah. Yang penting gimana cara kita ngejelasinnya aja kenapa ini benar menurut kita, kenapa salah menurut kita gitu. Supaya seenggaknya orang yang tadinya nggak setuju pun bisa mengerti. Oh mungkin iya kali ya gitu. Daripada lu baru ngasih opini terus punchline, orang tuh langsung defensif biasanya kalau nggak setuju, nggak ada negosiasi tidak langsung gitu antara yang ngomong sama yang denger. Iya, betul. Oke. Gitu di itu petuah dari juara 77. Balik lagi ke Suci X. Anjay. Kembali lagi apa? Kira-kira finalis Suci X ini dengan materi yang terlalu dekat, komentarin sekitar doang, mereka bisa struggle setelah kompetisi nggak bang? Atau harus mulai lagi dari nol dengan nampilin mereka tuh kayak gimana sebenarnya? Gue juara aja beres kompetisi lemes gue, kagak tahu mau bawain materi apa lagi dah, nggak tahu mau bikin materi apa lagi, kayak capek gitu, effortnya tuh udah, adrenalinnya udah keluar semua pas kompetisi beres tuh langsung lemes, kayak Bonar aja beres close mic langsung nggak tahu mau ngapain kan, akhirnya kan dia ke Bali. Bikin konten motivasi. Iya. Iya. Untuk kosong. Soalnya mau bagaimanapun penampilan biasanya kalau habis kompetisi mah pasti ada masa-masa rehatnya gitu. Dan itu mah udah diaminin sama semua orang yang pernah ikut kompetisi. Cuma jangan lama-lama. Memang harus memulai lagi semuanya dari awal gitu. Paling itu cara dia nge-treatment materi-materi setelahnya, jangan sampai kualitasnya lebih rendah dari sebelum dia masuk Suci gitu. Jadi, ya gue di Suci ngebahasnya gitu-gitu doang. Saya satu punchline langsung setup baru, masa habis Suci gitu lagi. Iya. Dulu kan ngelihat Suci tuh kayak satu tema bisa diproses kemana-mana ya ini ya. Ngelihat Suci sebelum gua tuh Suci 5, Suci 6 gitu. Satu tema doang banyak banget punchline-nya ya. Maksudnya semua arah tuh ada punchline-nya gitu turunannya. Ya jadinya ada motivasi, berarti gua kalau mau bikin materi setelah Suci harus kayak gitu. Jangan sampai satu setup, satu punchline terus pindah setup baru. Atau kalau mau open mic dong mah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk jadi materi benerannya, ya ini mah berarti belum selesai materinya gitu, punya standar kayak gitu. Jadi struggle apa enggak, apalagi di karir ya, nggak ada yang tahu kan, ada juga yang beres Suci nggak jadi apa-apa malah jadi konten kreator gitu. Ada banyak. Jadi kalau karir mah nggak ada yang tahu, ini mah kan ngomongin stand up-nya bertumbuh atau enggak gitu. Gitu. Lah, satu udah mati. Nah, udah closing berarti. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sharing santai. Jangan lupa nonton Suci X di 3 besar dan final setiap hari Jumat 9:30 di Kompas TV. Ya. Jadi ada orang-orang yang masih tersisa yang akan memperebutkan hadiah yang insya Allah ada. Iya. Betul. Makasih juga buat yang udah nonton ini. Sampai ketemu lagi di sharing santai berikutnya. Dadah.